Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memulai dengan berdoa. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga akan siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Kau Allah yang membuat kami mengerti akan isi firman-Mu Tuhan. Kami ingin memulai mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini saya memberikan judul firman Tuhan yaitu Masuk dalam Visi Tuhan yang Besar. Ya Bapak Ibu, saya memberikan highlight di sini yaitu visi Tuhan yang besar. Karena saya yakin dan percaya bahwa visi Tuhan itu tidak ada yang kecil dalam kehidupan kita. Visi Tuhan itu selalu besar dalam kehidupan kita. Ya, saya akan membacakan cerita di dalam Lukas 5 ayat 1-9. Judul perikop di dalam firman Tuhan ini yaitu penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini momen di mana saat Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus, Bapak Ibu. Mungkin dari sekolah minggu kita sangat sering mendengarkan cerita ini ya. Nah, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Simon, Tuhan Yesus menyuruh Simon seperti ini. Saya bacakan di ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu pada ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, ketika Simon Petrus menebarkan jala melakukan sesuai dengan firman Tuhan, dia kaget Bapak Ibu. Dia kaget melihat apa yang dia lihat. Yang awalnya dia tidak mendapatkan seekor ikan pun, tapi dia bisa mendapatkan banyak ikan sampai jalannya koyak. Saking kagetnya Bapak Ibu. Di ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Kata Simon di ayat yang ke-8. Namun, jawaban Tuhan Yesus sangat menakjubkan Bapak Ibu. Kita lihat di ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kenapa kita harus masuk ke dalam visi Tuhan? Kenapa? Kenapa harus visinya Tuhan? Bukan visi orang tua kita, bukan visi pribadi kita. Bapak Ibu, kita bisa baca di Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kenapa kita harus masuk ke dalam visi Tuhan? Karena kita diciptakan olehnya untuk tujuannya, untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, jadi sangat jelas bahwa kita hidup, kita harus masuk ke dalam visi Tuhan. Kita memang dirancang, diciptakan oleh Tuhan untuk tujuannya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Lalu lantas muncul pertanyaan dalam hidup kita. Oke, saya sadar bahwa saya harus masuk ke dalam visi Tuhan. Lantas bagaimana caranya? Nah, ada 3 cara di sini. Kalau kita belajar dari kisahnya Simon Petrus, ada 3 cara untuk dapat masuk ke dalam visi Tuhan yang besar itu Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu mencatat ini, menangkap ini, karena kita akan sama-sama bersiap untuk masuk ke dalam visi Tuhan yang besar. Yang pertama adalah kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, dari kisah Lukas ini, kisahnya Simon Petrus pada ayat yang ketiga, Simon itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada ayat yang ketiga. Bahwa Tuhan naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya Simon. Jadi Bapak Ibu, Tuhan yang menghampiri Simon. Tuhan juga ingin menghampiri Anda Bapak Ibu. Tuhan yang sama juga ingin masuk ke dalam perahu-perahunya kita. Disitulah Simon mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, jadi kunci pertama untuk dapat mengalami masuk dalam visi Tuhan adalah kita harus berjumpa dengan Tuhan. Sambut Tuhan ketika dia masuk ke dalam perahunya kita, seperti Simon melakukannya. Tuhan ingin berjumpa dengan kita Bapak Ibu. Masalahnya kita mau atau tidak berjumpa dengan dia. Ya, Bapak Ibu, cara pertama yaitu kita harus masuk dalam visi Tuhan dengan cara kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Banyak mungkin kisah di dalam Alkitab yang hidup
hidup mereka itu diubahkan Tuhan saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya bukan hanya Simon Petrus, perempuan yang mengalami pendarahan yang luar biasa, dia hidupnya disembuhkan, diubahkan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari, poin yang pertama adalah mari kita sama-sama dapat mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan. Poin yang kedua Bapak Ibu, kerjakanlah yang Tuhan suruh dengan mata rohani kita. Ya, kalau kita belajar dari kisah Simon Petrus pada ayat yang kelima ya, bahwa Simon katakan mengeluh ketika Tuhan bilang tebarkanlah jalamu. Dia ngomong, Tuhan, telah sepanjang hari saya menangkap ikan tapi tak seekor pun saya dapat. Tapi karena Engkau Tuhan yang menyuruhnya, maka aku akan lakukan. Nah, harusnya kita bisa belajar dari Simon ketika Tuhan suruh kita ke A, ke B, lakukan yang mana saja yang Tuhan inginkan. Kita lakukan dengan mata rohani kita. Walaupun mata jasmani kita tahu, belum ada itu. Ya, jadi cara kedua Bapak Ibu untuk masuk ke dalam visi Tuhan yang besar adalah kerjakan sesuai yang Tuhan suruh dengan mata rohani kita. Jadi kita katakan hari ini kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya tidak mampu. Tuhan, saya tahu bisnis saya hancur, keluarga saya hancur, studi saya hancur Tuhan. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, saya mau lakukan Tuhan sesuai dengan yang Tuhan suruh. Karena Engkau yang suruh Tuhan, aku mau melakukannya. Ya, jadi selanjutnya Bapak Ibu, poin yang ketiga untuk bisa kita masuk ke dalam visi Tuhan yang besar adalah jangan pernah lihat lagi ke belakang. Kalau kita belajar dari kisah Petrus, ketika begitu banyak mukjizat yang Tuhan buat dalam kehidupannya, begitu ketika dia berpikir bahwa dia tidak akan mendapatkan seekor ikan pun, tapi kenyataannya dia bisa mendapatkan begitu banyak ikan sampai jalannya koyak. Yang ada Bapak Ibu, responnya Simon agak aneh ya, dia takjub. Tapi dia katakan, pergilah Tuhan, pergi daripada aku sebab aku ini orang berdosa. Sering di antara kita juga seperti itu. Kita banyak mengalami mukjizat Tuhan. Banyak mengalami perubahan dalam hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Tapi kita masih selalu melihat dosa kita yang di belakang. Sama dengan Simon Petrus. Dia melihat mukjizat itu ada di depan matanya, tapi dia usir Tuhan. Dia suruh Tuhan pergi karena aku orang berdosa. Nah, ketika kita siap, kalau kita mau masuk ke dalam visi Tuhan, jangan pernah lihat ke belakang. Jangan pernah lihat saya orang berdosa. Jangan pernah lihat dulunya saya orang gagal. Ya. Karena kalau kita belajar kembali di dalam kisah Simon Petrus ini, bahkan Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut. Hari-hari ini juga saya mau katakan bahwa Tuhan juga ingin berbicara dalam kehidupan Bapak Ibu. Jangan takut. Ketika Tuhan suruh Anda untuk masuk ke dalam visi Tuhan, Tuhan mau bilang jangan takut. Kalau Anda saat ini bilang, Tuhan saya tidak bisa berbicara, saya nggak punya uang, Tuhan saya macam-macam alasan kita bawa kepada Tuhan. Saya orang berdosa, saya tidak pantas melayani Tuhan. Tuhan mau bilang hari ini kepada Bapak Ibu bahwa jangan takut. Sebab aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Saat ini saya yakin Tuhan berbicara dalam kehidupan Bapak Ibu. Saat ini apa yang Tuhan ingin Bapak Ibu kerjakan? Tuhan mau bilang jangan takut. Melangkahlah bersamaku. Masuklah dalam visiku. Ya. Bapak Ibu, kesimpulan dari firman Tuhan pada saat hari ini adalah kita harus sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, mari kita harus cari tahu apa tujuan kita diciptakan. Apa tujuan Tuhan menciptakan saya? Kita cari tahu Bapak Ibu. Kemudian kita harus siap masuk ke dalam tujuan dan visi Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Percayalah visi kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Simon Petrus kalau mau ikutin visi dia, mungkin saat ini paling bagus juga Simon jadi bos ikan gitu. Tapi kita tidak akan pernah kenal nama Simon Petrus dalam Alkitab. Tapi karena dia mau masuk ke dalam visi Tuhan yang besar, dia akhirnya menjadi penjala manusia, nama dia tercatat di dalam Alkitab sampai kita mengenalnya saat ini. Visi Tuhan itu tidak pernah kecil Bapak Ibu, visi Tuhan besar. Mari kita sama-sama juga dapat masuk ke dalam visi Tuhan, mengalami perjumpaan dengan dia, kemudian kita juga mau kerjakan apa yang Tuhan suruh dengan mata rohani kita, dan yang terakhir yang paling penting adalah jangan lagi lihat ke belakang. Fokus untuk masuk ke dalam visi Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini firman Tuhan kita pada saat ini. Mungkin saya berhenti berbicara, tapi saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada Bapak Ibu. Mari kita bisa mengakhiri firman Tuhan kita pada saat hari ini dengan sebuah doa.
Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan, Engkau Allah yang berbicara langsung Tuhan, terhadap setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, sadarkan kami Tuhan, bahwa kami ada ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kami mau siap Tuhan, kami mau dan kami siap Tuhan untuk masuk ke dalam visi-Mu Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang juga menuntun dari setiap dari kami Tuhan, nyatakan tujuan dan visi-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap dipakai oleh Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.